go! Oke, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Kamila percaya setiap adik-adik dalam keadaan yang sehat dan sukacita ya. Kenapa? Karena kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Oke, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, Kamilda ngajak kita semua untuk kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu pada kami di hari ini. Kami masih bisa bernafas, bertemu papa mama, bertemu saudara kami, semua karena kemurahan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu di hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum Kamilda menceritakan firman Tuhan di hari ini, Kamilda sedikit mengulang kembali ceritanya yang disampaikan oleh Kak Ocha minggu yang lalu ya. Minggu lalu Kak Ocha bercerita tentang kalau kita cinta firman Tuhan, artinya kita membaca firman Tuhan, setia merenungkan firman, setia membaca ayat firman Tuhan, maka segala hal yang kita minta itu hanya bonus dari Tuhan, hadiah dari Tuhan untuk kita. Asal kita mau setia di dalam membaca firman Tuhan. Kita mau mencintai Tuhan, itu hal yang paling pertama dan utama yang bisa kita lakukan. Walaupun kita masih kecil, kita harus belajar mencintai firman Tuhan. Dengan demikian, apa yang menjadi harapan adik-adik? Ya, cerita minggu lalu katakan bahwa Tuhan akan menyediakannya. Ya, entah itu kapan, tapi Tuhan akan menyediakannya bagi kita semua. Ya, nah hari ini juga Kamilda juga mengajak kita ya, kita mau belajar bahwa Tuhan selain kita mencintai firman Tuhan, Tuhan juga mau supaya kita mencintai sesama kita. Caranya gimana sih Kamilda? Ya, Kamilda mau ajak kita untuk buka firman Tuhannya ya. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, bisa langsung buka Alkitabnya, bisa langsung baca. Tapi kalau adik-adik yang masih kelas kecil, kelas balita, batita, bisa dibantu sama papa mama di rumah ya. Ya, firman Tuhannya di dalam Lukas pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-27. Ya, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ayat ini ya Kamilda mau kasih tema tentang murah hati ya. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, maka tema hari ini kita harus juga melakukan murah hati. Apa sih Kamilda murah hati itu? Murah hati sama juga dengan kita punya belas kasihan. Kita mengasihi orang lain ya, sesama kita. Kita suka menolong, kita suka berbagi, kita suka memberi. Ya, itu dikatakan dengan murah hati ya, seperti firman Tuhan hari ini. Ya, nah lalu Kak, kenapa sih kita harus bermurah hati? Kenapa saya harus memiliki sikap murah hati, Kak? Firman Tuhan berkata bahwa ternyata Tuhan Yesus sudah melakukan lebih dulu. Tuhan bermurah hati kepada kita. Caranya apa? Ketika Tuhan mati di kayu salib, Tuhan menebus dosa kita. Itu menunjukkan bahwa Tuhan sudah melakukan lebih dulu. Dia mau menolong kita. Tuhan mau menyelamatkan kita. Ya. Lalu yang kedua, kenapa saya harus bermurah hati, Kamilda? Karena Tuhan menghendakinya. Firman Tuhan katakan juga ya, bahwa hendaklah kamu murah hati sama seperti Tuhan juga murah hati. Artinya Tuhan mau supaya adik-adik dan Kamilda memiliki sikap murah hati. Lalu yang ketiga, kenapa saya harus bermurah hati? Karena ketika kita bermurah hati, kita berbahagia, kita senang, kita sukacita, kita sehat. Kenapa? Karena kita mau menolong orang, kita mau menolong sesama, menolong papa mama dan sebagainya. Ya. Lalu yang keempat, kenapa saya mau bermurah hati? Karena ya Tuhan mau supaya kita melakukannya. Kita mau melakukan kemurahan itu dalam hidup kita. Hari ini
Camilla juga mau mengajak adik-adik semuanya. Ya, kita mau lihat satu video singkat yang sudah Camilla siapkan, kita lihat bersama-sama. Ada contoh di dalam cerita Alkitab juga, ya, yang memberikan perumpamaan, ya. Tuhan memberikan perumpamaan tentang orang yang bermurah hati. Ya, kita sama-sama menyaksikannya. Dan ia sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tetapi ada beberapa penyamun menunggu di jalan untuk merampok. Karena, ya, mereka penyamun. Tiba-tiba mereka menyerang orang itu. Dan tidak ada yang menolongnya. Tolong! Aduh. Mereka bahkan mengambil pakaiannya. Dan tidak lama setelah itu, seorang imam lewat. Dan kamu pikir dia mau menolong orang itu. Tetapi ia tidak berhenti dan tidak menolong orang yang malang itu. Dia berikutnya yang datang juga tidak menolongnya. Seorang Samaria saat ia melewatinya, menghampiri pria malang itu. Saat ia melihatnya, ia dipenuhi dengan belas kasihan. Maka ia menghampirinya dan membalut luka-lukanya, menuangkan minyak dan anggur. Dan ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawa ke sebuah penginapan dan merawatnya. Di hari berikutnya, saat ia berangkat, ia mengambil 2 koin dan memberikannya kepada penjaga penginapan. Tolong rawat dia. Berapapun kekurangannya, aku akan membayar saat aku kembali. Ya, adik-adik tadi sudah pada melihat ya videonya ya. Di situ ya bercerita tentang seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ya. Kalau nggak salah dia ketika dalam perjalanan dia dikerumunin oleh sekelompok orang. Lalu ketika itu mereka menganiaya dia, mereka merampok barang bawaan. Tapi yang menarik di situ ada berapa orang tadi? Ada 3 orang yang lewat. Yang pertama seorang imam. Seorang imam itu orang yang dia namanya dia taat akan firman Tuhan sebetulnya. Tapi ketika dia lewat, dia tidak menolong orang yang jatuh di jalan. Lalu lewat juga orang yang kedua, seorang Lewi. Adik-adik orang Lewi pada saat itu mereka yang melakukan pelayanan. Seperti sekarang ini di sekolah minggu ada kakak-kakak Kega ya yang mengajar sekolah minggu, kakak-kakak pembina. Ya, dan mereka melakukan tugas di dalam gereja. Tapi ketika dia lewat, dia tidak menolong. Dan akhirnya lewat juga orang yang ketiga, seorang Samaria. Ya, zaman itu orang Samaria itu orang yang tidak dipandang, orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka tidak melakukan tugas di gereja, mereka tidak tahu firman seperti apa. Tapi waktu dia melihat, dia punya belas kasihan. Wah, orang itu tergeletak di bawah. Akhirnya adik-adik, tadi video itu kita nonton, dia menolong orang yang jatuh. Dia membasuh lukanya, dia menaruh di atas keledainya, dia membawa ke tempat penginapan. Kalau sekarang disebut hotel ya. Ya, dia bawa lalu dia menyuruh merawat orang yang luka itu, bahkan dia menyewa penginapan itu. Dia merawat sampai sembuh. Itu adalah sikap atau contoh orang yang bermurah hati di dalam firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberikan salah satu contoh supaya kita bisa memiliki keselamatan, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Salah satu contohnya ya, kita harus memiliki kemurahan hati. Kita harus menolong orang lain. Adik-adik, hari ini Camilla percaya bahwa adik-adik bisa melakukannya. Tapi Kak, saya kan masih kecil. Saya kan belum bisa tahu apa-apa. Saya kan masih minta uang sama papa mama di rumah. Iya, Camilla tahu. Saya belum bisa ngerjain apa-apa Kak. Saya hanya bisa sekolah, makan, minum, dan sebagainya. Tapi saya nggak bisa menolong orang dengan uang saya. Benar. Adik-adik bisa melakukan hal-hal yang kecil. Caranya gimana? Contohnya, kalau adik-adik di rumah, apa yang bisa adik-adik lakukan? Kalau di rumah, yang punya saudara, ada nggak yang punya saudara, punya adik atau kakak? Pasti ada yang punya. Kalau punya,
ketika punya makanan atau mainan harus berbagi. Ketika adik-adik berbagi, maka itu menunjukkan adik-adik memiliki sikap hati yang murah hati atau yang mau memberi, yang mau menolong. Nah, atau sama menolong papa mama ya, itu salah satu bentuk sikap hati ya. Kalau di sekolah apa yang saya bisa lakukan, Kak? Wah, kalau saya di sekolah mendoakan teman kamu yang sakit. Selama PJJ ini kan atau pembelajaran jarak jauh, kadang-kadang kita mendengar teman-teman sekolah kita yang sakit. Kamu mendoakan. Salah satu bentuk menolong teman. Atau ketika temanmu tidak mengerjakan tugas sekolah, kamu memberikan semangat pada dia. Ayo, kamu pasti bisa melakukannya. Itu bentuk dari kamu menolong teman. Ya, kalau adik-adik melakukan semua itu, Kamila percaya bahwa itu Tuhan sangat senang dengan sikap yang demikian. Bagaimana dengan saya di sekolah dengan guru-guru saya? Bagaimana caranya saya menolong mereka, Kak? Ya, cukup kamu mendoakan guru-gurumu. Kenapa? Karena adik-adik tidak bertemu dengan guru-gurumu di sekolah. Jadi, adik-adik bisa mendoakan guru-gurumu dari jarak jauh. Yang kedua, adik-adik bisa menolong dengan cara apa? Adik-adik bisa menolong proses ketika disuruh kumpul tugas, harus kumpul setiap hari. Supaya apa? Menolong guru memberikan penilaian ya setiap hari. Berarti kita semua bisa melakukan apa yang dinamakan dengan sikap murah hati. Ya, jadi Kamila percaya bahwa kita semua pasti mampu melakukannya. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ya, hari ini Kamila mau mengajak kita semua juga. Selain kita berbuat baik, bermurah hati, menolong, memberi, berbagi kepada teman kita, kepada sesama kita, kepada papa mama, kepada guru-guru di sekolah, kita juga bisa melakukan. Kita bisa berdoa untuk bangsa Indonesia. Kenapa? Dengan adanya COVID ini, pandemi ini, ya banyak orang tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi ketika adik-adik mau melakukan tugas ya, mau berdoa untuk Indonesia, maka Kamila percaya Indonesia dipulihkan. Adik-adik sudah melakukan apa yang dinamakan dengan kemurahan hati atau berbelas kasihan. Sama seperti tokoh dalam Alkitab tadi, seorang Samaria, walaupun dia tidak bisa apa-apa, dia tidak punya apa-apa, tetapi dia punya hati yang belas kasihan. Dia bermurah hati untuk menolong orang yang jatuh. Ya, jadi hari ini mari kita mau belajar. Kamila percaya bahwa adik-adik Kega ya pasti bisa melakukannya. Kita pasti memiliki hati yang murah hati, kita memiliki hati yang mau menolong, yang mau membantu orang lain, membantu siapa saja yang meminta, bahkan membutuhkan pertolongan kita. Melalui apa? Melalui doa-doa kita juga kita bisa melakukan. Dan terutama kita mau setia di dalam firman Tuhan, kita juga bisa melakukannya juga dengan kita setia di dalam kita mengasihi sesama kita. Seperti apa yang Kamila sudah sampaikan tadi. Ya adik-adik, bersama Tuhan pasti bisa. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk cerita firman-Mu pada hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhanlah yang menolong setiap adik-adik di rumah. Mereka boleh menjadi anak-anak yang memiliki sikap yang benar, sikap hati yang menolong, sikap hati yang berbelas kasihan, yang murah hati di dalam menolong orang lain melalui doa-doa mereka, menolong papa mama di rumah, menolong guru-guru di sekolah, bahkan boleh menolong Indonesia ini, mendoakan Indonesia pulih dari pandemi ini. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhanlah yang menolong setiap kami, menolong adik-adik di rumah untuk dapat melakukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh karena Tuhan masih dan tetap menyertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Demikian firman Tuhan hari ini, sampai jumpa minggu depan.